Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang kelima, yaitu tentang notasi faktorial. Simak terus video ini sampai akhir. Cara menulis notasi faktorial adalah seperti ini. Jadi N ada tanda seru. Tanda seru itu artinya faktorial. Jadi N tanda seru dibaca N faktorial. Oke? Nah, lalu faktorial itu apa? Gini, saya langsung kasih contoh ya. Jadi misalkan 1 faktorial itu sama dengan 1. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Coba kalian lanjutkan polanya. Kalau 4 faktorial berarti gimana? Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial, ya 5 dikali 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Atau bisa kita tulis N faktorial adalah N dikali N dikurangi 1, dikali N dikurangi 2, dikali gitu terus, sampai kali 3, kali 2, dan yang terakhir kali 1. Oke, jadi kalau misalkan 10 faktorial gimana? Ya 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Oke, N ini adalah elemen C atau bilangan cacah. Bilangan cacah itu ingat ya, mulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi N ini nggak bisa bilangan negatif, nggak bisa pecahan, nggak bisa akar. Ya, cuman bisa bilangan cacah, yaitu 0 dan bilangan bulat positif. Oke? Nah, terus gini, sifat-sifat dari faktorial yang pertama, N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial, sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 faktorial, dan seterusnya. Maksudnya gimana? Gini, saya ambil contoh yang ini tadi, 5 faktorial ya. Saya salin di atas ini, 5 faktorial, kita salin ya, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi yang ini aja, itu kan merupakan 4 faktorial. Berarti ini bisa kita tulis sebagai 5 dikali 4 faktorial. Ya, berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Lalu kalau misalkan yang saya ambil cuma 321-nya aja, berarti kan 3 kali 2 kali 1 ini kan 3 faktorial. Berarti 5 faktorial juga bisa kita tulis sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kalau cuma 2 sama 1-nya yang diambil, disubstitusi dengan 2 faktorial, berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, dan seterusnya. Ya, makanya itu, kalau N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial. Nah, N-1 faktorial bisa dipecah lagi menjadi N-1 kali N-2 faktorial, dan seterusnya. Jadi paham ya? Jadi ini adalah sifat-sifat faktorial yang pertama. Yang kedua, 0 faktorial sama dengan 1. Nah, di sini kok bisa 0? Gini, tadi kan N ini elemen bilangan cacah atau C. Bilangan cacah itu kan 0 bisa. Terus kalau 0 faktorial gimana? Kan nggak bisa. 0 faktorial ini angka pertamanya sudah 0. Padahal terakhirnya 1. 0 nggak bisa turun sampai 1 kan? Terus gimana? Gini, khusus untuk 0 faktorial ini tidak bisa kita pakai definisinya faktorial. Untuk menghitung 0 faktorial itu kita pakai sifat yang pertama. Jadi N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial. Coba ya, di sini saya tulis N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial. Kalau seperti ini, kita bisa pindah ruas ya. Berarti kalau N-1 dalam kurung faktorial sama dengan N faktorial per N. Misalkan sekarang N-nya dimasukkan 4 ya. Berarti kan 4-1 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4. Atau di sini 4-1 faktorial kan 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4. Coba kita cek. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau dibagi sama 4, tinggal 3 kali 2 kali 1. Betul kan? Itu 3 faktorial. Ngerti ya? Nah, sekarang, kalau misalkan pada sifat ini kita masukkan N-nya 1. Kita masukkan kalau N-nya 1, berarti kan 1-1 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1. Gitu kan? N-nya 1 kan kayak gitu. 1-1 faktorial itu 0 faktorial. Sama dengan 1 faktorial itu 1 per 1. 1 per 1 berapa? 1. Makanya di sini 0 faktorial sama dengan 1. Ini penting ya. Jadi 0 faktorial ngitungnya nggak bisa pakai definisi, harus pakai sifat ya. Jadi 0 faktorial sama dengan 1. Kita langsung ke contoh soal. Tulislah dalam notasi faktorial. Soal A, 8 kali 7 kali 6 kali 5.
Nah, gimana cara mengubah ini menjadi notasi faktorial? Lihat ya, triknya ya. Jadi ini soal A, ini kan 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ya, di sini 8 kali 7 kali 6 kali 5 ini saya kali dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi karena di sini kita kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka bawahnya juga sama. Per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau seperti ini, yang atas ini kan berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini apa? Ini 8 faktorial. Ya kan? Per bawahnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 4 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kalau kita tulis dalam notasi faktorial maka akan menjadi 8 faktorial per 4 faktorial. Oke, paham ya? Berikutnya, sekarang soal B. N plus 1 kali N kali N-1 kali N-2. Stop sampai situ. Di sini bilangannya urut juga. Ini kan turun 1, turun 1, turun 1. Sama seperti soal A. Hanya ini bentuknya masih variabel. Ya, prinsipnya sama. Jadi di sini N plus 1 dikali N dikali N-1 dikali N-2. Saya lanjutkan. Dikali berarti N-3 dikali N-4. Dan seterusnya. Sampai kali 3 kali 2 kali 1. Per bawahnya juga harus dikali dengan itu, ya kan? Penyebutnya jadi N-3 kali N-4 dikali titik-titik-titik dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, yang atas ini kan mulai N plus 1 berkurang 1 jadi N, berkurang 1 jadi N-1, berkurang 1 jadi N-2, dan seterusnya sampai 3, 2, 1. Berarti yang atas atau pembilangnya ini N plus 1 faktorial. Per yang bawah ini kan mulai N-3. N-3, terus berkurang 1 ya, N-4, N-5, dan seterusnya sampai kali 3, kali 2, kali 1. Berarti ini N-3 faktorial. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal B, N plus 1 dikali N dikali N-1 dikali N-2, kalau dinyatakan dalam notasi faktorial adalah N plus 1 faktorial per N-3 faktorial. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.